Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang dengan rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul, mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam, dan yang terpenting nikmat kesehatan di tengah hiruk pikuk di kehidupan dunia ini. Tanpa karunia-Nya, tentu kita tidak akan mampu berdiri di sini. Salat beriring salam, semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, teladan terbaik umat manusia sepanjang zaman, baginda Nabi besar Muhammad SAW. Beliau adalah sosok yang mengajarkan kita akhlak mulia, termasuk bagaimana cara menghindari akhlak tercela. Dalam Al-Quran dan hadis, Allah dan Rasul-Nya telah memperingatkan kita agar menjauhi segala perbuatan yang merusak diri, merusak hubungan sosial, dan menjauhkan kita dari rahmat Allah. Akhlak tercela adalah sifat-sifat buruk seperti sombong, iri hati, dengki, hasad, fitnah, suka marah, menipu, ghibah, dan segala perilaku yang menyakiti sesama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 33, sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian perbuatan keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Ayat ini menjadi peringatan bahwa akhlak buruk tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga menghancurkan jiwa kita sendiri. Seseorang yang hatinya dipenuhi sifat tercela akan sulit menerima kebaikan, sulit merasakan kebahagiaan, dan jauh dari ketentraman. Hadirin sekalian, salah satu akhlak tercela yang paling sering muncul di tengah masyarakat adalah ghibah, yaitu membicarakan keburukan orang lain di belakangnya. Rasulullah SAW bersabda bahwa ghibah itu bagaikan memakan daging saudaranya yang sudah mati. Sungguh perumpamaan yang sangat mengerikan. Ghibah sering dianggap kecil, dilakukan sambil lalu, namun dampaknya bisa merusak hubungan, menimbulkan permusuhan, bahkan menghancurkan kehormatan orang lain. Selain itu, ada pula sifat hasad atau iri hati. Hasad merupakan yang membuat seseorang tidak ridho terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Padahal setiap rezeki sudah ditentukan oleh Allah dengan penuh kebijaksanaan. Orang yang hasad hidupnya tidak pernah tenang, selalu merasa kurang dan dipenuhi kebencian. Begitu pula sifat sombong. Rasulullah SAW bersabda bahwa tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan, meskipun sebesar biji zarah. Kesombongannya membuat manusia lupa bahwa segala kelebihan adalah pemberian Allah, bukan murni hasil usaha kita semata. Jamaah yang dimuliakan Allah, lalu bagaimana cara kita menjauh dari akhlak tercela? Yang pertama, menguatkan iman dan takwa. Hati yang dekat dengan Allah akan lebih mudah mengendalikan nafsu dan sifat buruk. Dengan memperbanyak ibadah, zikir, dan membaca Al-Quran, insya Allah hati akan lebih bersih. Kedua, muhasabah atau introspeksi diri. Setiap hari tanyakan pada diri kita, apa saja perilaku buruk yang hari ini aku lakukan, siapa yang sudah aku sakiti. Dengan demikian, kita menjadi sadar dan berusaha memperbaiki diri. Ketiga, memilih lingkungan yang baik. Teman yang baik akan mengingatkan kita saat salah. Sebaliknya, jika kita berada di lingkungan yang buruk, akan menarik kita pada sifat tercela tanpa kita sadari. Keempat, membiasakan akhlak yang mulia. Lawan ghibah dengan menjaga lisan, lawan dengki dengan mendoakan kebaikan bagi orang lain, lawan amarah dengan memaafkan. Setiap akhlak tercela selalu memiliki lawan yang baik. Hadirin sekalian, mari kita berusaha menjadi hamba Allah yang berakhlak mulia, karena Rasulullah SAW diutus tidak lain untuk menyempurnakan akhlak. Semoga Allah membersihkan hati kita dari sifat tercela dan menghiasinya dengan sifat terpuji. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.